Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. uh, Baik itu 3HSE dan juga 3 Mazawa A ya. Pada kesempatan kali ini, berhubung ibu tidak bisa membawakan perkuliahan secara langsung, karenanya ibu sampaikan ya materi untuk perkuliahan kali ini melalui skema video ya. Baik, pada kesempatan hari ini ya, pertemuan ke-8 atau pertemuan setelah ujian tengah semester ya teman-teman. Jika mengacu pada rancangan pembelajaran, materi kita pada hari ini adalah anatomi perjanjian ya. Namun sebagaimana yang ibu konfirmasikan juga sebelumnya ya teman-teman, bahwa materi tersebut kita tukar ya. Jadi di pertemuan ke-7 itu adalah tema anatomi perjanjian, sementara pada tema setelah UTS itu adalah berkaitan dengan penafsiran perjanjian ya. Oke, berkaitan dengan penafsiran, tentu teman-teman tidak asing ya dengan kata tafsir atau penafsiran, atau bahkan teman-teman juga sudah pernah belajar tentang tafsir hadis itu misalnya ya. Tafsir Al-Quran, dimana dengan penafsiran itu kita bisa memaknai suatu kalimat, kata per kata atau per kalimat dalam suatu Al-Quran ataupun hadis, dalil yang ada pada hal tersebut gitu ya. Nah, dalam penafsiran perjanjian ini diatur juga ya oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya spesifikasi kaedahnya yang dituangkan dalam KUHP Perdata itu pada pasal 1342 dan sampai dengan pasal 1351 ya teman-teman. Itu ada beberapa kaedah-kaedah berkaitan dengan penafsiran perjanjian. Atau misalnya gini, teman-teman juga belajar ya berkaitan dengan usul fikih misalnya ya, dimana dalam usul fikih tentu teman-teman memiliki beberapa kaidah fikih yang bisa diterapkan dalam mencerna ataupun menafsirkan suatu perjanjian dalam suatu hukum ataupun dalil gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu halnya dalam ranah perikatan, khususnya perjanjian tertulis ini, terkadang dalam suatu klausul ataupun kalimat yang ada dalam perjanjian itu memang perlu ditafsirkan sedemikian rupa agar apa? Agar tentunya para pemegang perjanjian atau seseorang ataupun pelaku yang melakukan suatu perjanjian itu benar-benar memahami dan juga memiliki satu pengertian ya. Jadi satu frekuensi ya, tidak berlainan. Misalnya contoh berlainan gimana Bu? Misalnya ibu janjian sama Mbak Alita ya, misalnya janjian sama Mbak Alita ketemu di kampus. Oke, jika hanya mengakibatkan janjian ketemu di kampus, maka kampus di sini belum jelas ya. Ataukah kampus UMP, kampus UIN Seizu, kampus Unwiku, atau di mana? Jadi masih memiliki beberapa penafsiran yang lainnya. Namun jika letterlek suatu katanya hal tersebut sudah menjelaskan tempat dan maksud daripada suatu perjanjian itu, maka tidak bisa ditafsirkan makna yang lain ya. Kalau tadi nanti janjian ya Mbak Alita di kampus, oke, maka pasti akan menimbulkan beberapa hal, menimbulkan beberapa pertanyaan, kira-kira di mana, kampus mana, ataupun misalnya di kampus UIN Seizu ya. Di kampus UIN Seizu nanti di mana lokasinya, itu masih menimbulkan beberapa asumsi, kemungkinan pertemuan itu terjadi. Beda halnya ya kalau misalnya dalam suatu perjanjian sudah ditentukan jelas, benar-benar jelas dari kata yang memang tidak dapat menimbulkan suatu penafsiran. Nah, di sini pada kaidah
penafsiran yang ada di dalam KUHP, kita mulai dari pasal 1342 ya teman-teman ya, dimana dalam pasal 1342 ini ya teman-teman menyatakan apa? Nah, jika kata-kata suatu perjanjian itu jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran ya gitu ya. Seperti tadi halnya Mbak Alita nanti janjian sama ibu, temui ibu di ruang Febi, gedung Febi kampus UIN Saizu tuh di lantai 3. Maka tidak bisa ditafsirkan dengan makna yang lain. Febi mana? Oh, Febi UIN Saizu. Tidak boleh misalnya ketemunya janjiannya di Febi tapi nanti ketemunya di Feb UMP misalnya, itu tidak bisa karena kata-kata dari situ sudah jelas. Beda halnya tadi ya, kata-katanya misalnya nanti ketemuan Mbak Elita di kampus, maka masih menimbulkan beberapa makna penafsiran lain ya, kampus mana yang dimaksud gitu. Jadi belum begitu jelas. Ini pasal 1342. Nah, kalau di sini misalnya sudah jelas diperjanjikan bahwa kewajiban pihak pemborong membuat gedung baru, bukan memperbaiki gedung lama yang sudah ada. Oke, pembuatan gedung namanya pembuatan gedung itu, maka bagaimana teman-teman? Seperti halnya kita ya di Febi kebetulan sedang mengadakan pembangunan gedung ya, pembangunan gedung bukan merenovasi gedung. Karenanya berkaitan dengan pembangunan gedung, maka gedung yang sudah ada pada tanah di atas tanah sebelumnya maka harus dibongkar, diruntuhkan sehingga nanti bisa disusun atau dibuat menjadi gedung baru. Beda kalau misalnya renovasi. Kalau renovasi maka apa? Gedung lama dibenahi, direnov menjadi lebih baik lagi, itu menjadi berbeda gitu ya. Jadi dalam kaidah pasal 1342 ini berarti maknanya memang sudah jelas ya teman-teman, tidak bisa diartikan ke hal yang lain lagi gitu. Insyaallah paham ya untuk pasal 1342. Oke, nanti terus selanjutnya pada kaidah pasal 1343 ya teman-teman ya. Pasal 1343 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini menjelaskan ya teman-teman bahwasanya jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki kedua belah pihak yang membuat perjanjian teman-teman ya. Misalnya ya, apakah para pihak sesungguhnya bermaksud membuat perjanjian penitipan barang atau perjanjian penitipan sewa. Dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian penitipan barang tentu konsekuensinya akan berbeda ya dibandingkan dengan perjanjian dalam sewa menyewa. Contoh kecilnya adalah misalnya teman-teman yang kadang tuh tidak jelas itu kira-kira menggunakan perikatannya jenisnya apa ya teman-teman. Dalam hal parkir kendaraan, misalnya teman-teman parkir kendaraan umum di suatu tempat atau seseorang berparkir kendaraan umum di suatu tempat tersebut, kira-kira akadnya apa? Jenis perikatannya itu kerana perikatan apa? Contoh dalam perikatan apa? Sewakah atau nitip? Tentunya dari segi perikatan itu memiliki konsekuensi yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau nitip bagaimana? Kalau nitip maka bila terjadi hal-hal berkaitan dengan kebendaan tersebut, maka pihak yang dititipkan akan bertanggung jawab ya teman-teman. Misalnya nih, ibu nitip HP ibu ke salah satu mahasiswa kelas ini ya misalnya. Tapi setelah ibu minta ternyata HP-nya ketinggalan di rumahnya, maka bagaimana? Ya harus diambil lagi, nanti diserahkan kepada ibu, bertanggung jawab atas keberadaan HP tersebut. Atau sebaliknya ya teman-teman, misalnya seseorang menitipkan barang kepada orang lain, terus tiba-tiba misalnya barang itu hilang, maka siapa yang berkewajiban mengganti ataupun mengadakan barang itu menjadi ada lagi? Ya, tentu pihak yang dititipkan ya teman-teman. Ini berkaitan dengan kaidah yang ada dalam pasal 1343 berkaitan menyatakan dalam suatu perjanjian nitip. Kalau misalnya nitip maka pihak yang menitipkan
ya, yang dititipkan maksud Ibu ya, yang dititipkan itu berkewajiban atas benda tersebut. Nah, beda halnya dalam suatu perikatan jenis sewa menyewa ya. Dalam hal sewa menyewa, maka pihak yang menyewakan itu, khususnya misalnya menyewakan tempat, tidak bertanggung jawab atas barang milik penyewa, tidak bertanggung jawab. Maksudnya gimana Bu? Kalau misalnya Mas Ahmad menyewa sebuah rumah atau ngontrak di suatu tempat ya, lalu menyimpan barang di tempat tersebut. Nah, manakala barang tersebut hilang ataupun terjadi kerusakan dan lain sebagainya barang yang dimiliki oleh Mas Ahmad karena diletakkan di tempat tersebut, maka pihak pemilik penyewa itu tidak bertanggung jawab ya atas kebendaan tersebut. Wah, jadi kalau misalnya ya teman-teman, kalau misalnya suatu barang yang ataupun kendaraan ya, kendaraan ini kan juga termasuk jenis barang ya, kendaraan yang dititipkan di tukang parkir nih kira-kira ya, manakala terjadi suatu kehilangan di tempat tersebut, apakah siapa yang kira-kira akan bertanggung jawab? Jika kita melihat dari pasal 1343 ya, manakala misalnya dalam hal ini karena akadnya apa? Akadnya adalah bukan sewa ya, akadnya itu nitip ya, nitip dengan jumlah fee-nya. Nitip, kalau nitip maka bagaimana? Maka pihak yang dititipkan itu bertanggung jawab atas keberadaan kebendaan tersebut ya. Atau contoh kecil yang lain misalnya Mas Ahmad dititipi motor oleh temannya ya. Motor tersebut full, bensinnya full maksud Ibu ya, bensinnya full. Ketika Mas Ahmad ingin memakai motor tersebut, maka ya diupayakan apa? Dikembalikan sesuai dengan kondisi semula di mana bensinnya masih full, atau misalnya dititipkan dalam kondisi yang bersih karena dipakai ini musim hujan terus kotor, baiknya dikembalikan sesuai dengan keadaan semula kan sifatnya titipan gitu ya. Itu kaidah yang ada dalam pasal 1343 begitu teman-teman ya. Selanjutnya pada pasal 1344 KUHP Perdata ya, menyatakan jika suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Nah, dalam hal ini misalnya berkaitan dengan kebendaan ya teman-teman ya. Jadi benda menurut sifatnya itu atau barang, benda itu benda bergerak dan tidak bergerak. Real property itu benda tidak bergerak ya. Untuk barang tidak bergerak, hukumnya ini kalau untuk barang tidak bergerak itu berkaitan dengan hukum kebendaan, maka objek benda itu bila mana terjadi suatu sengketa akan dilakukan suatu pemeriksaan sesuai dengan tempat di mana benda itu berada. Oke, benda itu kan benda bergerak tidak bergerak. Contoh benda bergerak apa teman-teman? Sepeda motor, pesawat, mobil, kereta api itu ya. Kalau yang tidak bergerak ya tanah itu misalnya. Rumah juga bawahnya ada tanahnya Bu gitu. Jadi berkaitan dengan kebendaan tidak bergerak di sini sesuai dengan undang-undang, aturan undang-undang, manakala terjadi suatu permasalahan sengketa misalnya ya, maka permasalahan pemeriksaan objek kebendaan itu dilaksanakan di tempat benda ya, barang ataupun benda yang ada. Atau misalnya di sini misalnya untuk barang tidak bergerak, hukum yang berlaku adalah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada ya. Jadi meskipun para pihak membuat perjanjian adalah warga negara Indonesia, namun harus tunduk pada hukum di mana real property itu berada. Misalnya itu berada di negara bagian California misalnya, atau misalnya lagi orang luar, orang asing
mengadakan suatu perjanjian jual beli yang ada di wilayah Indonesia, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di negara itu, negara kita. Intinya di negara di mana tempat benda itu berada. Begitu ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman baca lagi. Selanjutnya ini kaidah dari pasal 1345 tadi 1343. Nah, kaidah dari pasal 1345 KUHP Perdata ini menyatakan ya, jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian ya teman-teman. Nah, dalam pasal 1345 KUHP Perdata ini juga memberikan pedoman penafsiran perjanjian ya. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga artinya paling selaras dengan sifat kontrak ya. Dalam hal ini harus dipastikan atau diperhatikan bahwa perjanjian itu bersifat konsensus. Tentu dengan adanya kesepakatan ya, namanya perjanjian harus memiliki suatu syarat-syarat sah yang ada dalam satu perjanjian. Masih ingat ya teman-teman ya, syarat perjanjian apa aja? Ya, ada syarat objektif dan syarat subjektif ya. Dimana syarat subjektif itu adalah sepakat dan cakap, sementara syarat objektif apa? Ya, syarat objektif itu berarti ada barang, ada objeknya, ada prestasinya jelas. Selain prestasi, objek ataupun sesuatu yang diperjanjikan, tentu saja hal tersebut diperbolehkan mengandung unsur yang tidak dilarang atau klausa yang halal itu ya. Nah, dalam kaidah pasal 1345 ini ya, misalnya perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Jadi, makna bunga di sini dapat diartikan sebagai kembang dan dapat pula diartikan sebagai rent atau tambahan uang pembayaran ya. Tambahan uang pembayaran. Jadi maknanya bukan makna bunga secara retelek ya. Misalnya Ahmad, ibu pinjam uangnya Mas Ahmad misalnya 100.000. Berarti disepakati perjanjian nanti diberikanlah pengembalian sejumlah uang sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya dan penambahan berupa bunga, tambahannya bunga. Nah, bunganya di sini adalah tambahan berupa uang, bukan bunga letterlock asli murni maksudnya ya. Oke. Jadi karena ini adalah ranahnya hutang piutang, maka maksudnya ke ranah bunga. Contoh kecil lagi nih teman-teman ya, misalnya ada beberapa, karena dalam suatu wilayah ataupun daerah itu kadang memiliki kata yang sama ya, tapi memiliki beda makna. Contohnya apa? Contohnya nih ya, di wilayah Sulawesi itu ya, kendaraan umum ya teman-teman ya, kendaraan umum yang ada di sana itu dikenal dengan istilah taksi. Kalau di sini kan adalah angkot ya. Angkot itu taksi sendiri, angkot sendiri. Sementara kalau angkot di sana nggak ada istilah angkot tapi pakainya taksi. Sementara kalau taksi itu menggunakan istilahnya adalah angkot. Menggunakan istilah taksi itu menggunakan istilah argo maksudnya. Nah, itu harus diperuntukkan bagi para pihak dalam lawan bicara atau lawan partner untuk memaknai suatu kata ataupun kalimat yang ada yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian ya. Contoh kecil lagi, nah misalnya ibu berjanjian sama adik ibu akan pergi ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta. Nah, kereta ini apa maksudnya? Nah, ternyata di wilayah, karena adik ibu kebetulan sudah lama di Pekanbaru, dia sudah lama di sana, dia menyatakan kereta itu ya, itu adalah motor ya. Motor itu kereta, pikir ibu lah kereta ya benar-benar kereta api. Nah, itu harus satu frekuensi. Dalam satu perjanjian itu harus
saling memaknainya itu tidak boleh berbeda dengan makna yang sama. Kalau misalnya pakai kereta adalah maknanya motor, maka harus sesuai dengan makna tersebut, makna yang di motor. Yang mana yang akan ditafsirkan itu lebih ke arah yang apa. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh maksud dan tujuan dari pelaku yang membuat perjanjian. Itu ya teman-teman ya. Jadi pasal 1345 ini ya teman-teman ya, itu suatu makna yang tidak bisa diartikan dengan suatu kata ataupun kalimat yang memang memiliki letterlek makna yang sama dari makna itu sendiri ataupun sebagainya. Kayak tadi kan bunga, bunga itu kan bisa dimaknai sebagai bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, itu ya teman-teman ya. Nah, sementara kaitannya dalam suatu ranah perikatan, bunga di sini adalah maksudnya adalah tambahan. Itu seperti itu. Atau kayak tadi contohnya berkaitan dengan kereta. Kereta harus dimaknai apa? Apakah kereta itu makna benar-benar kereta api, atau yang dimaksud adik ibu itu misalnya kereta di sini adalah motor. Jadi keduanya harus satu frekuensi dalam menafsirkan suatu kata ataupun kalimat. Intinya itu, gitu ya teman-teman ya. Itu tadi pasal 1345. Oke, baik, selanjutnya ya. Ini pasal 1346 ya. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana perjanjian itu dibuat. Misalnya ya, ada perjanjian jual beli makanan pokok yang berlokasi di Maluku, maka dapat dipastikan menurut kebiasaan tempatnya, maka makanan pokok yang dimaksud di sini adalah sagu, bukan beras ya. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dalam suatu daerah. Contoh kecilnya lagi, nah perikatan pernikahan ya teman-teman ya, misalnya dalam hal pernikahan. Dalam pernikahan itu kan biasanya ada ijab kabul ya, terus ada walimatul urs atau membuat syukuran gitu ya. Nah, syukuran ataupun pesta ataupun misalnya apalagi sebagai rasa syukur atas terjalinnya suatu hubungan, itu misalnya dibuatlah syukuran dan pesta itu misalnya. Maka siapa yang kira-kira mendanai ya? Ada sebagian kebiasaan misalnya pihak wanita atau sebaliknya mereka patungan. Nah, itu perlu diperhatikan ya, kira-kira biasanya di sana menggunakan apa. Jadi disesuaikan dengan adat kebiasaan yang ada pada suatu wilayah ya. Nah, kalau di sini misalnya jual beli yang dicantumkan Ibu pada pasal 1346 ini kan berkaitan dengan perjanjian perikatan jual beli ya, perjanjian perikatan jual beli. Kalau misalnya Ibu di daerah tersebut mau beli makanan pokoknya, makanan pokok di sana adalah sagu, bukan beras. Itu contoh kecilnya. Jadi berlaku pada suatu adat kebiasaan yang diterapkan oleh suatu tempat ataupun wilayah ya. Selanjutnya nih pasal 1347. Nah, hal-hal yang kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan. Nah, pasal 1347 KUHP Perdata. Meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, misalnya kebiasaan daerah setempat adalah dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian. Nah, contoh kecilnya dari pasal 1347 ya teman-teman. Misalnya nih ya, misalnya Ibu menjual sawah terhadap Mas Ahmad. Tanah sawah. Kebetulan Ibu baru menanam padi ataupun beberapa tanaman di sawah tersebut. Maka ketika sawah itu dijual, secara otomatis benda-benda yang ada dalam sawah itu meskipun tidak diperjanjikan bahwasanya itu nanti setelah panen dikembalikan ke Ibu, maka karena tidak ada pengecualian hal tersebut karena ranahnya jual beli ya, maka padi ataupun tanaman yang ada pada tanah tersebut menjadi milik pembeli itu ya. Atau misalnya seperti ini, dalam hal jual beli rumah ya, seseorang menjual rumahnya. Kebetulan di dalam rumahnya itu sudah lengkap isinya. Ketika seorang penjual menawarkan rumah terhadap si pembeli, manakala barang-barang tersebut tidak dikeluarkan sebelum terjadinya deal perjanjian jual beli, maka dianggap barang-barang tersebut menjadi satu kesatuan utuh bagi pihak pembeli.
jadi bonusnya. Itu contoh kecilnya, walaupun tidak walaupun tidak tercantum secara utuh. Itu seperti itu. Ini kaidah dari pasal 1347 gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya pasal 1348. Perjanjian yang dibuat tidak dapat ditafsirkan sebagian demi sebagian, melainkan harus ditafsirkan sebagai satu keutuhan ya teman-teman. Jadi dalam suatu penafsiran perjanjian itu kita harus memaknai dengan keseluruhan. Tidak boleh hanya sepotong-potong. Begitu halnya teman-teman ya, misalnya teman-teman memaknai suatu hukum, suatu dalil itu tidak boleh secara sebagian. Contoh kecilnya apa Bu? Contoh kecilnya misalnya gini, manusia ya tempatnya salah, tempatnya lupa. Bener kan? Bener. Ada dalilnya nggak? Ada. Al insanu fil makani khata wal nisyan. Itu contoh kecilnya. Artinya apa Bu? Maknanya apa? Manusia tempat salah dan lupa. Jadi kalau misalnya manusia itu berbuat kesalahan atau sering lupa, wajar dong. Kan udah ada dalilnya. Ya wajar, tapi ternyata masih ada lagi ya sambungan ayatnya. Al insanu fi makanil khata wa nisyan wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baiknya kesalahan itu apa? Dengan bertobat. Jadi memaknai suatu kalimat itu tidak boleh sebagian. Begitu halnya dalam suatu perjanjian. Jadi antar pasal itu misalnya dalam perjanjian jual beli terdapat 10 pasal, maka tidak boleh dimaknai dalam suatu perjanjian itu hanya di pasal 10, pasal 9 atau salah satu pasalnya. Jadi harus serangkaian yang ada dalam suatu perjanjian itu. Itu ya dari kaidah pasal 1348 KUH Perdata. Selanjutnya pasal 1349 ya. Jika ada keraguan-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Nah, dalam pasal 1349 Perdata. Dengan kata lain apa, teman-teman? Maksud pasal ini adalah jika suatu perjanjian apabila ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak ya, maka penafsiran ini harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur. Contoh kecilnya misalnya seperti ini ya. Mas Ahmad pinjam uangnya Ibu 1 juta nih ya misalnya. Di mana Mas Ahmad sudah kita sepakat melakukan perjanjian tiap bulan Mas Ahmad mengangsur uang tersebut 100.000 misalnya setiap tanggal 8 misalnya ya. Nah, di tanggal 8 tuh biasanya Mas Ahmad tuh rutin membayar. Nah, rutin membayar, lalu karena sudah kebiasaan rutin, ternyata misalnya Mas Ahmad lupa, sama-sama lupa, Ibu juga lupa. Ibu masih ragu-ragu kira-kira Mas Ahmad udah bayar apa belum ya. Mas Ahmad juga merasa sudah bayar padahal misalnya belum ini misalnya. Maka nanti dalam penafsiran ini karena kebiasaannya dia rutin dan yang pihak menerimanya itu dalam hal ini kreditur juga masih ragu-ragu ini sudah bayar atau belum, maka kita menafsirkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan orang tersebut. Oh, kelihatannya sudah bayar, berarti dianggap sudah bayar. Itu contohnya ya. Ini adalah kaidah dari pasal 1349. Begitu ya teman-teman ya. Baik, itu adalah beberapa hal berkaitan dengan kaidah penafsiran perjanjian. Di sini juga ada contoh perikatan ya berkaitan dengan surat perjanjian kerja karyawan harian. Di mana dalam surat perjanjian kerja karyawan harian ini nanti juga itu akan diketahui beberapa hal apa saja yang akan diperjanjikan dalam perjanjian ini. Itu dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut. Nah, surat perjanjian ini juga Ibu berikan kepada teman-teman semuanya ya, sebelumnya maksudnya ya, menjadi tugas teman-teman per kelompok sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Itu kan ya. Karena kebetulan hari ini Ibu tidak bisa hadir ya teman-teman untuk mengisi perkuliahan secara offline langsung, dan Ibu sampaikan di sini karenanya yang seharusnya teman-teman mengumpulkan tugas kelompok sebagaimana yang sebelumnya kita sepakati. Karena adanya kondisi seperti ini, maka Ibu minta kepada teman-teman di hari lain ya, di hari lain, hari Senin boleh lah ya, hari Senin silakan nanti teman-teman kumpulkan di PJ ataupun perwakilan PJ dikumpulkan jadi satu ya, lalu nanti dikumpulkan di meja Ibu. Seperti itu ya teman-teman ya.
Selanjutnya, bila mana dalam pemaparan tema kita hari ini berkaitan dengan penafsiran perjanjian kurang dipahami ya, silakan teman-teman bisa menanyakan langsung lewat WA group. Cantumkan nama dan NIM-nya serta pertanyaan berkaitan dengan tema pokok tema perkuliahan kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal berapa? Tanggal 28 November 2022. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman penjelasan video dari Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa kembali. Oke semua, ilaliko wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.